Jadi Islam ini bukan agama yang mengedepankan penampilan, karena kadang-kadang penampilan menipu, ya Pak ya? Ya nggak Bu? Apalagi penampilan di media sosial tambah nipu. Apa kata pantun itu, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci, man kana thawbuhu khairam min amalih, barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya menggunakan jubah-jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Jubahnya malaikat, kelakuannya setan. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan preman. Bahasa kitanya apa? Preman berjubah. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq, fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taraq. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung, yang sambutannya dibacakan oleh Bapak Lurah Sukarami, ya Pak, Pak Doni yang ganteng. Pak Doni ini anaknya Pak Husen ya? Anaknya Pak Husen bukan? Oh bukan. Dulu kan Lurah Sukarami pernah Pak Husen ya. Cuman wajahnya mirip gitu. Pak Husen kan udah senior sekarang ya. Semoga Pak Doni Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam memimpin Kelurahan Sukarami, dan karirnya sebagai PNS Allah berikan kemudahan. Siapa tahu Pak Doni nantinya jadi wali kota ya. Amin. Tapi yang doa-doa biar jadi wali kota tuh jangan diupload non job nanti Pak ya. Ini mau urusan saya aja itu mah. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Al-Halim Bapak Haji Azwan Muqson. Beliau udah kayak jaula kalau begitu ya. Udah pakai udeng-udeng gitu ya. Udah pakai imamah itu. Tak kirain kiai dari mana tadi itu ya, baru Mas. Ternyata beliau tadi habis ke dokter sebentar. Ada yang diperiksa. Kemudian Bapak Haji Bapak Haji Rizal Fauzi yang tadi mewakili sambutan takmir masjid. Kemudian Pak Haji Suprapto. Pak Haji Suprapto di mana tuh? Badannya tambah mekar kayaknya ya. Apa gamisnya kali ya.
Selanjutnya segenap sesepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkungan Masjid Al-Halim, Bapak Kepala Lingkungan, Ketua RT, Imam-imam rawatib, mantan-mantan pengurus takmir masjid, juga hadir bersama kita juga dari Musola Tawakal, Pak Muhajirin. Saya lihat itu sering jalan-jalan naik pesawat kayaknya ya, udah ke Sulawesi kemana-mana itu ya. Saya kan lihatnya di Facebooknya Bu Muha soalnya ya. Kemudian Pak Rafiq ya Pak Rafiq, tempo hari terkabarkan sakit ya dulu ya, nggak nyangka sesegar ini dan kembali ganteng sedia kala ya. Wajah Pak Rafiq itu kan dengan ketebalan alisnya itu fish idola para janda itu Pak. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Halim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana tadi sambutan takmir masjid dan juga pidato Ibu Wali Kota, pada dasarnya kita ini memperingati Maulid Nabi dalam rangka meneladani misi Nabi, dalam rangka menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya semata-mata aku ini diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena Islam ini adalah agama yang berbasis prinsip, yakni ketulusan. Makanya at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu sesuatu yang tersembunyi di dalam dada. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang maha tahu, yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Dan akhlak itu berbasis pada perilaku, tindakan nyata. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, wala ila ajsamikum, tidak juga melihat jasad fisik yang tampak dari kalian, walakin tetapi yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu mengidentifikasikan iman dan takwa itu melihat kita semua dengan melihat hati, ketulusan. Wa a'malikum, dan bukti konkret amal perbuatan. Jadi Islam ini bukan agama yang mengedepankan penampilan, karena kadang-kadang penampilan menipu, ya Bu ya? Ya nggak Bu? Ya. Apalagi penampilan di media sosial tambah nipu. Apa kata pantun itu, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Ya karena kejebak dengan penampilan di medsos, foto profilnya. Mohon maaf, Ayunda Hajamis Erni itu kalau pakai filter masih kayak ABG 17 tahun itu Pak. Jangan macem-macem itu. Kalau mau kan di filter-filter itu. Banyak orang kejebak dengan penampilan. Akhirnya kemudian tertipu dengan itu semua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci, man kana thawbuhu khairam min amalih, barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya
wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya menggunakan jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Jubahnya malaikat, kelakuannya setan. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan preman. Bahasa kitanya apa? Preman berjubah. Dia menggunakan imamah, dia menggunakan gamis, jubahnya jubah kemuliaan, tapi kelakuannya mencerminkan pada kehinaan. Makanya hati-hati, Islam ini adalah agama yang berbasis pada ketulusan niat dan agama yang berbasis pada akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi barometer iman itu, kata hadis ini, sabda Nabi, bukan penampilan, bukan pecinya, tapi keimanan itu tampak dari akhlaknya. Kalau ingin lihat orang yang imannya sempurna, lihatlah kelakuannya. Dan kalau ingin melihat kelakuannya, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Ternyata akhlak itu, Pak, jangan dilihat waktu dia di atas mimbar. Jangan lihat ketika dia lagi ceramah begini. Kalau lagi ceramah begini matching, Bu, baju ini warna apa sih, Bu? Saya takut warna pink aja loh, Bu. Bukan kan, Bu, ya? Masa pink sih, Pak? Oh, matching, pecinya matching. Kalau baju hijau, peci hijau. Di matching-matchingin. Kayak ibu-ibu itu warna apa sih, Bu, itu? Biru apa sih namanya itu, ya? Oh, pokoknya begitulah. Bukan di sananya. Tetapi kalau ingin melihat keimanan itu, lihatlah dari perilaku. Dan orang-orang terpilih di antara kalian semua adalah wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Ini kan keren ini, Pak. Barometer akhlak itu bukan ketika kita lagi jaim. Kalau depan orang banyak kan jaim. Bapak-bapak ini kalau depan orang banyak kan jaim, kalem, kanji lembut ya, Pak, ya. Kalau depan orang rame kan kalem, kelihatan cupu, padahal suhu itu, Pak. Apa katanya yang sekarang tuh statue, setelan cuek malu-malu. Iya. Jadi saya kok jadi nyanyi ini statue gitu ya. Ya kalau saya bisa nyanyi tak nyanyiin ini, Pak. Setelan cuek malu-malu, kayak Pak Haji Suprapto itu kan statue. Setelan cuek malu-malu, padahal aslinya enggak juga itu. Tahuan aja ya. Oh, namanya sahabat lama ya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhlak itu tidak diukur dari ketika kita sedang jaim, bukan. Bukan ketika kita sedang ngonten, bukan ketika kemudian orang sedang memperhatikan kita, tapi akhlak itu akan diukur saat kita memperlakukan orang terdekat. Nah, ini keren ini. Ini keren. Kita baru dikatakan orang yang mampu menghargai orang lain ketika kita sangat menghargai orang yang bekerja dengan kita. Biasanya kita ini luar biasa, mentang-mentang jadi bos. Kalau belum jadi bos itu kan minta tolong begini, Pak, tolong ya. Ini belum jadi bos. Tapi kalau sudah jadi bos nggak begini, main tunjuk. Makanya tadi instruksi itu tergantung duit, Bapak Ibu. Kalau duitnya dikit begini, tapi kalau duitnya banyak begini. Lebih banyak lagi duitnya nggak pakai jari, pakai mulut. Pakai mulut. Orang itu kalau sudah terlanjur sugih, Bapak Ibu, mulut yang dipakai. Nggak pakai suara, tinggal mengot-mengot aja. Tapi sekaya-kaya manusia crazy rich katakanlah, masih kalah dengan ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau ngasih instruksi cukup dengan matanya. Suami salah narok sarung,
melotot ibu. Suami tahu itu salah naruhnya. Habis melotot begitu, ibu-ibu tinggal begini aja, taruh sana maksudnya, tanpa kata-kata itu. Ada aja kok mbok ya bapak-bapak ngerti pula itu ya, tahu betul bagaimana bininya itu. Jadi balik lagi, ketika kita bisa memperlakukan orang yang bekerja dengan kita, entah itu asisten rumah tangga namanya, entah itu babysitter kita nyebutnya, atau mungkin kita bos manajer perusahaan yang kita memiliki karyawan, saat kita mampu menghargai mereka, itulah orang yang berakhlak. Karena orang-orang cenderung arogan, Bapak Ibu. Kalla innal insana la yatagha. Manusia itu memang cenderung tughyan, melampaui batas. Ketika dia merasa punya kekuasaan eksklusif, cukup duit, cukup berkuasa. Dan di sini dikatakan linisaihim. Ternyata bapak-bapak ini dikatakan laki-laki terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat ya Bu ya. Jangan Bu, ngebuka aib namanya. Makanya bapak-bapak yang paling baik dengan istrinya. Kalau saya ramah sama ibu-ibu wajar gak Bu, saya penceramah. Kalau saya nggak ramah ya nggak diundang orang lah ceramah. Pedagang ramah wajar gak? Dia mau laku dagangannya. Apalagi caleg ramah, wajar. Kaca mobil dibuka, janjinya manis banget. Apa kata orang itu Bapak Ibu, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa, kan begitu. Tapi terserah nanti dia bakal lupa atau tidak. Yang penting waktu sosialisasi kampanye dia ramah. Makanya ramahnya caleg itu wajar, ramahnya calon kepala daerah wajar. Tapi ramahnya suami dengan istri itu luar biasa. Makanya jangan main bentak deh Pak sama bini itu. Mama, sini mama. Wah. Ibu-ibu jawab, ada apa papa? Duduk dulu mama, rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Jager. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, bayar token, cicilan kulkas, termasuk cicilan seragam pengajian ini. Nyicil gak lunas-lunas. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah sisa. Kalau sisa simpen oleh mama. Alhamdulillah. Istri ngekep duit 15 juta mau nyimpen. Nanti dulu mama, kata suami. Masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Ini apa lagi papa? Ini bonus bulanan untuk mama. Berangkatlah ke mall mama. Jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta khusus uang belanja. 15 juta bonusnya. 30 juta sebulan. Mau nggak Bu? Mimpi. Mimpi kok sampai jedut langit lah Bu. Ya kalau suaminya pengusaha bisa dong. Kan di Bintara 2 ini banyak pengusaha. Kalau suaminya pengusaha bisa, tapi kalau suaminya pegawai negeri nggak bisa, korupsi nantinya Bapak Ibu. Kalau pengusaha bisa ngasih 30 juta sebulan. Tapi begini Pak, saya sudah ngebaca, ngereka-reka hatinya ibu-ibu ini. Ibu-ibu itu bukan tentang berapa nominal yang dikasih. Pada akhirnya ibu-ibu ini Pak, satu pikiran, satu rasa. Ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ya enggak Bu? Diungkitnya itu yang gak enak itu Pak. Ngasih nggak seberapa, diungkit aja terus. Ya namanya ibu-ibu nerima kan, apapun ikhtiar. Karena yang namanya rezeki itu kan sudah Allah takdirkan, ada bagiannya masing-masing. Nah balik lagi,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mencapai tahapan kematangan iman, kesempurnaan iman, mendapatkan pengakuan ketakwaan pada diri kita, ya akhlak basisnya, bukan penampilan, akhlak. Makanya Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci. Nganggap suci diri itu nggak boleh. Nganggap paling beriman dewek, paling bertakwa dewek, paling pinter dewek, paling bener dewek, nggak boleh. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang paling tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa. Bahkan diri kita sendiri pun tak bisa mendefinisikan ketakwaan pada diri kita. Hanya Allah yang tahu. Dan ukurannya selalu bukan penampilan, tapi ketulusan dan perilaku. Dua kita dapat. Kemudian yang berikutnya, bicara akhlak dengan Nabi. Kita akan belajar value, kalau kata orang sekolah sekarang, nilai. Apa sih nilai diri yang sangat istimewa pada diri Nabi itu? Ke dirinya dulu. Nabi itu punya gaya hidup sederhana. Ya kita nggak bisa niru Nabi persis, Pak. Karena Nabi punya doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah saya pada hari kiamat nanti bersama rombongan orang-orang miskin. Waduh, saya nggak mau lah, Pak. Ya, yang doa terakhir nggak apa-apa lah saya itu, yang dibangkitkan sama rombongan orang miskin. Tapi yang dua ini loh, hidup dalam keadaan miskin, nggak kuat kita, Pak. Mati miskin pula. Apa kata bini? Karena kita bapak-bapak matinya miskin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, laki mati meninggalkan utang. Nggak enak, Pak. Maka karena susah hidupnya, si istri terpaksa kawin lagi. Saya tuh nggak mau underestimate lah sama janda-janda yang ditinggal mati lalu kawin lagi itu. Bukan kegatelan, Pak, bukan. Yang namanya janda itu selama dia masih bisa tegak di atas kaki sendiri, dia nggak akan kawin lagi. Ya, Pak, ya? Ya enak jadi janda kok. Ya nggak, Bu? Jadi janda mah bebas. Dia ajak jalan-jalan ke Kubah Emas, berangkat. Jalan-jalan ke Aljabar, berangkat. Ziarah Wali Songo, berangkat. Ke laut, berangkat. Ke Bali, berangkat, bebas. Nggak ada yang melarang. Lah kalau ibu-ibu, maaf nih, Bu, ibu-ibu udah tahu hidup bebas merdeka tenang, kawin lagi. Mending kalau dapat laki bener, udah tua penyakitan, mana galak lagi. Bini telat ngambil anduk, marah gitu. Bini telat bikin teh, marah. Bini muda nih sambil ngebatin, ngomong apa, Pak? Kapan matinya orang satu ini? Ngedoa sih enggak, cuman ngebatin. Bebas. Perempuan tuh rata-rata, ini logikanya masuk, Bapak Ibu. Rata-rata perempuan tidak mau menikah lagi karena dia ingin tenang, nggak mau direpotkan. Malam bisa tidur nyenyak, nggak ada yang noel. Ya nggak, Bu? Nggak ada yang marah, bebas bisa ngomong cucung kemana-mana, ya kan? Makanya saya tanya ibu-ibu, ada janda muda, Bu, kata saya, ngapa ibu nggak kawin lagi? Sayang betul sama suami. Pikir saya saking kecinta-cintaan sama lakinya. Apa jawab dia? Kapok, Pak Ustadz. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Takutnya juga dapat yang lebih parah. Itu benar, Pak. Tapi wanita ketika dia memutuskan ingin menikah lagi, itu pilihan yang sangat sulit, Bapak Ibu. Karena memang dia butuh bertegak di kaki sendiri. Kalau tidak ada, terpaksa dia menikah lagi. Ini beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini kan ya nggak tahan lah, Pak, ya. Nggak tahan. Seperti burung yang patah sayap, kan gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kembali lagi, saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, belajar daripada keteladanan kita kepada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen Nabi itu komitmen yang sederhana, gaya hidup, pilihan gaya hidup yang sederhana. Nabi tidak, bahasa hadisnya, milih miskin. Mungkin kalau kita nyebut miskin terlalu underestimate ya Pak ya, nggak enak lah, karena ada kalimat pejoratif di situ, ada kesan negatif. Kita nggak nyebut miskin, tapi kita sebut sederhana. Pilihan hidup bagi kita semua. Walaupun saya pernah sampaikan di Al-Halim juga, wa annahu huwa adhaka wa abka, sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, Allah menciptakan mati dan hidup. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan ada yang ingat tuh pengajiannya tuh. Kalau miskin salah. Quran menyebutnya wa annahu huwa aghna wa aqna, sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Makanya di Indonesia ini banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Wayahnya kondangan, kelihatan betul kayak orang kaya. Ya tadi kerudung, baju matching, sampai dalaman matching semua warnanya. Sampai warna tas saja matching. 5 jari dipasangin cincin semua. Terserah itu mas minjem sama tetangga, nggak apa-apa. Wayahnya kondangan kelihatan betul kayak orang kaya, tapi wayahnya bansos cair kelihatan kayak orang melarat. Makanya daster aja. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, ciri orang yang bermental kaya itu tidak pernah terobsesi dengan punya orang. Itu paling bahagia hidup. Sengsara Bu kalau kita pengen sama benda-benda tetangga. Sengsara kan? Apalagi di kota. Di kota ini kan perubahannya luar biasa. Rumah kita bagus hari ini, ada yang lebih bagus dari kita. Panas yang sedemikian rupa. Tetangga beli kulkas panas, tetangga nambah mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Termasuk bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak mau bukan urusan perbendaharaan, bapak-bapak ini paling sengsara, Pak. Kalau kepengen sama bini tetangga, paling sengsara itu, Pak. Paling sengsara. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Bacok orang kita, jangan macam-macam. Enggak, saya mau Pak Kohar lagu bini belum? Lah sudah? Belum lagi? Belum, nak cakahkan mama itu kan. Kalau belum itu kan berarti nggak bisa nyari sendiri Bapak Ibu. Ya kita cariin kalau begitu mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Balik lagi, jangan terobsesi. Karena hidup manusia itu kan penuh dengan obsesi. Kita lihat kemarin tuh Pak, orang Indonesia ini kan penyakitnya tadi ada dikit pamer, flexing. Pamer flexing. Makanya geger kemarin gara-gara Sahroni Eko uya-uya. Ya tadi dampak dari suka flexing. Padahal sebetulnya saya melihat Bapak Ibu, ya itu kan bukan masalah joget-jogetnya. Wong jogetnya juga tidak ada hubungannya sama naik gaji Pak. Kalau jogetnya yang disalahkan, di istana joget terus, oke gas, iya kan? Malah 17-an kemarin joget ria, presiden joget, wapres joget, menteri joget seistana negara. Lah kok hari berikutnya Eko uya-uya joget jadi masalah se-Indonesia.
Cuman kita ini sedang dihadapkan dengan problematika, rakyat sedang susah, jangan flexing, jangan pamer. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di dekat orang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang lagi sakit. Jangan pamer makan sate kambing, Pak, dekat orang yang lagi stroke. Jangan pamer kemesraan di dekat jomblo. Ngenes dia, Pak, ngenes. Ini flexingnya yang jadi masalah. Mereka coba jam yang harganya 11 miliar, untung viral. Coba nggak usah viral itu, jam Sahroni itu ya, rezeki nomplok tuh anak remaja yang dapat itu, viral ya, pulangi lah, maling namanya kan, tetap ngambil yang bukan haknya itu Bapak Ibu. Nggak habis pikir saya, Pak. Jam 11 miliar apa sih manfaatnya? Ya kan begitu, kecuali hanya untuk apa? Gengsi, buat flexing. Maaf betul Bu, kita kadang-kadang beli tas mahal. Kayak artis-artis itu 500 juta satu tas, enggak satu yang dibeli ini, Pak, selemari gede. Tasnya bermiliar-miliar, begitu dibawa kondangan isinya minyak telon, minyak kayu putih, paling banter agak mahal iPhone barangkali. Apalah arti dari semuanya itu? Kita lihat bagaimana Mark Zuckerberg, bosnya Facebook Indonesia ini, Pak, sedunia internasional ini, dia bisa pakai kaos oblong saja keluar rumah, pakai sendal jepit, sederhana saja. Nah, kita flexing yang dikedepankan dan besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Hidup susah sendiri. Mohon maaf, betul, baru saja diterima P3K. P3K itu kan bukan PNS, Pak, ASN P3K kan gitu. Ui, baru keterima P3K, udah gaji dikumpul-kumpul, belinya malah iPhone. Kan goblok, Pak. Gaji dikumpul bertahun-tahun, Bapak Ibu, bukannya buat beli rumah, habis buat hajatan. Itu mental kita. Orang Eropa maju, Jerman, Perancis, Inggris, Amerika, mereka hitung budget. Mereka daripada pesta bermewah-mewahan, lebih baik mereka beli rumah. Mereka cukup pergi ke gereja, datangin pendeta, ngundang 20 orang keluarga saja, nikah, selesai. Lah kita yang katanya muslim, sering besar pasak daripada tiang. Malah kalau di kampung-kampung di surat undangannya ditulis, tulisannya begini, jangan lupa ya, dulu waktu kamu hajatan saya nyumbang 300.000. Ditulis, Pak, betul, ini kejadian ditulis. Jadi begitu kita masuk taruh, kan dapat kue tuh, dapat kue, di kuenya itu ada amplop kosong. Maksudnya apa? Kalau lupa bawa amplop, udah siap ya amplopnya. Sampai segitunya, Pak. Ini gaya hidup yang salah menurut saya. Ujung-ujungnya ngutang ke tetangga. Dan sekilitnya orang Indonesia ini lagi nggak punya duit, ngutang ke warung tetangga. Begitu punya duit, belanjanya ke Indomaret. Ini masalah di kita. Karena mengapa? Tidak bisa hidup sederhana. Karena gaya hidup yang sedemikian rupa, pejabat-pejabat juga hidupnya glamor, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kata Nelson Mandela, penjahat tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Itulah mental pejabat. Hari ini kita tidak memilih pejabat sesungguhnya. Yang kita pilih sebetulnya adalah penjahat-penjahat. Dia tidak akan pernah berpikir mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana caranya merampok uang rakyat. Ini yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Hari ini yang tidak ketangkap KPK sama jaksa itu cuman yang beruntung aja, Pak. Cuman yang beruntung saja. Nah, bagaimana kita akan menjadi negara maju ketika keadaan kita sedemikian rupa? Kadang-kadang negara yang tak beragama itu lebih berintegritas daripada negara yang mayoritas beragama. Ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi.
Nah, kembali kepada Nabi, belajar hidup sederhana, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu keren. Loh, kita ini kaya kok. Yang Allah sudah kasih sama kita sudah jauh lebih dari cukup. Karena sebetulnya Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah mencukupi apa yang kita butuhkan. Tinggal kita syukuri saja sebetulnya. Makanya kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan kita kaya. Bukan kaya yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita jadi berasa kaya. Mudah-mudahan kita semua kaya harta dan kaya rasa. Berbagi kepada sesama, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Makanya yang kaya-kaya itu, Pak, udahlah umrohnya jangan sering-sering. Mahal umroh itu, 30 juta ke atas. Udah haji sekali aja, umroh sesekali aja. Ada duit, bagiin sama fakir miskin, bagiin sama yang nggak mampu. Bahkan saya mengusulkan ke Pemda, baik Pemda Provinsi Lampung maupun pemerintah Kota Bandar Lampung, penghapusan program umroh. Loh, apa, Pak? Saya mengusulkan penghapusan program umroh karena program umroh pada akhirnya tidak menyentuh masyarakat miskin. Jatah anggota dewan, halo, saya ini benar-benar ngomong ini, namanya penceramah kan harus menasehati. Akhirnya ada fenomena, enggak semua, Pak, ada fenomena, mungkin kalau saya rata-rata itu sekitar 30% orang ngejual umrohnya. Saya dapat umroh nih, mau nggak kamu gantiin? Bayar berapa? 15 juta aja. Ya maulah orang. Ya sah bagi yang gantiin, uang dia ngeluarin duit. Tapi yang digantiin itu, Pak, terdaftar sebagai umroh pakai APBD, uangnya 30 sampai 35 juta. Saya tanya sekarang, yang dianggarkan per jamaah umroh 30 sampai 35 juta dari APBD itu uang rakyat atau uang siapa kira-kira? Uang rakyat kan? Makanya saya cocok betul sama KDM, Kang Deddy Mulyadi itu. Cocok banget itu, Pak. Benar-benar cocok itu. Kita butuh program-program yang populis, yang mengedepankan kepedulian sosial. Karena agama itu bukan tentang bagaimana kita berpenampilan, tapi konkretnya apa yang kita lakukan. Makanya orang geger di Jawa Barat, Pak, dana hibah untuk pesantren di moratorium, di stop dulu. Karena ngapa? Ada satu pesantren per tahun dapat 50 miliar, mapas. Kita di Lampung ini, Pak, satu pesantren itu pun nggak bisa tiap tahun, paling sering 2 tahun sekali, selawe juta. Jadilah itu, jadilah. Ini kenyataannya sebetulnya. Makanya kita kembali lagi kepada hal-hal yang memang konkret, kepedulian sosial, kepedulian kita kepada sesama. Jadi program itu tidak hanya ngetrennya, tapi lebih kepada kepedulian sosial. Makanya saya setuju, Pak, ada bantuan buat tunanetra. Banyak bener, Pak. Bandar Lampung ini termasuk kawasan banyak tunanetra. Mungkin dari kampung tunanetra itu lebih baik mengadu nasib di Bandar Lampung. Bahkan kita sempat itu sama Pak Haji Prapto, sama yang lainnya, kita bantuan tunanetra ya Pak Haji ya. Jadi kita punya program dulu tunanetra berdaya. Tapi apalah daya kita, Pak, kita kan orang biasa, nggak punya anggaran kan gitu. Nah ini alhamdulillah program pemberdayaan tunanetra itu ya, kita modalin dulu bikin kerupuk, bedah rumah itu, Pak. Alhamdulillah itu. Ketika pemerintah sudah menindaklanjutinya, karena itu penting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, pada kesempatan kali ini, yang terpenting yang hendak saya sampaikan dari akhlak keteladanan Nabi. Ketika Nabi menjadi pemimpin, mari kita bercermin dengan kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi adalah orang pertama yang merubah paradigma kepemimpinan, di mana pemimpin adalah raja, diganti pemimpin sebagai pelayan rakyat.
Nabi itu kan lahir di tengah-tengah masyarakat feodal, Pak. Masyarakat Arab jahiliyah yang berkasta-kasta, yang feodal, di mana pemimpin itu raja, ndoro, meryayeni kata orang Jawa, di mana semua orang harus melayaninya. Tiba-tiba muncul sang pemimpin revolusioner, Muhammad bin Abdullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu tagline dalam sabda beliau, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Waktu itu ini keren banget ini, Pak. Mana ada zaman itu pemimpin punya komitmen melayani rakyat. Zaman Arab jahiliyah itu enggak ada. Pemimpin itu ndoro. Tiba-tiba ada proklamasi. Pemimpin itu pelayan rakyat, bukan ndoro. Makanya nanti Pak Doni kalau sudah jadi wali kota, Pak Doni nyantai aja Pak, low profile gitu Pak Doni. Jadi nggak perlu lagi nggak perlu terlalu formal lah. Ada kawan saya ini, kawan saya Dewe, baru juga jadi anggota dewan, terpilih dalam Pileg 2024. Buka pintu dibukain sama ajudan. Wah, sebetulnya nggak apa-apa, rezeki ajudan, Pak. Kan dia punya supir, punya asisten, rezeki bagi-bagi kan dia. Cuman ya nggak usah dipamer gitu. Ini mah dia videoin, dia jadi status di WA, kan semua orang tahu akhirnya. Jadi ndoro, feodalisme itu nggak bagus, itu nggak dicontohkan oleh Nabi. Pemimpin itu bagaimana melayani rakyat. Hari ini begini, mengapa terjadi reaksi demo besar-besaran? Kita nggak setuju sama rusuhnya ya Pak. Di balik demo itu kan ada penumpang gelap. Setelah saya identifikasi, demo di Lampung ini termasuk demo paling damai se-Indonesia kemarin itu. Alhamdulillah. Berarti Pak Gubernur itu mungkin sujud syukur ya, saking senangnya Pak Gubernur, Ibu Wali Kota, Pak Kapolda, Pangdam Raden Intan. Udah ada Pangdam sekarang kita Pak ya. Itu sujud syukur tuh Bu, Pak, luar biasa bisa naik pangkat tuh gara-gara itu. Ini luar biasa, apresiasi langsung dari pemerintah pusat itu. Walaupun ada provokator kan yang bawa bom molotov. Setelah teridentifikasi remaja, termasuk yang ngejarah rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya. Itu bukan adik-adik mahasiswa yang demo, bukan. Itu penumpang-penumpang gelap Bapak Ibu. Yang kalau kita ingin baca itu kaum miskin kota, yang memang udah dari sononya senep-senep betul Bapak Ibu. Maka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Seperti saya sampaikan tadi, Eko, Uya Kuya, Nafa Urba, Sri Mulyani, Sahroni, itu seolah-olah dalam tanda kutip sekedar ditumbalkan Pak. Lah yang salah bukan mereka saja kok. Ini kan dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat. Ini kunci yang sebenarnya. Pajak berlipat-lipat. Coba ada yang sampai 1000% naiknya itu, 300%. Ketimbang dikritik, yang dikritik nyolot pula. Semua dipajakin sekarang ini Pak. Pajak, royalti, sampai orang hajatan kena pajak nantinya, kena royalti. Warung kopi, nyetel TV, nonton bola, kena denda 122 juta. Mau jadi apa bangsa kita? Belum lagi kebijakan gas dan lain sebagainya. Kita dihadapkan dengan kejenuhan. Ketika pemerintah tidak bisa merangkul rakyat, ternyata pemerintah cuma mengerangkul elit. Semua partai dijinakkan, dikasih jatah menteri, nggak punya saluran lagi. NU dikasih tambang, menteri, komisaris. Muhammadiyah dikasih tambang, menteri, komisaris. Kemana lagi kita akan bicara? Saat pemerintah hanya memikirkan fasilitas dan gaji, saat anggota dewan juga memikirkan tunjangan dan kenaikan gaji, saat penegak hukum bisa dilobi, KPK, MK, jaksa, Polri bisa diintervensi oleh kekuasaan. Saat NU Muhammadiyah sudah sibuk ngurusin komisaris dan menteri, saat MUI pun sudah tidak bertaji,
maka rakyat akhirnya menempuh perjuangan dengan cara sendiri, yakni aksi. Apa kata ulama asal Palestina? Karena kita juga lagi ikut berbela sungkawa dan empati kepada saudara kita di Palestina. Apa kata ulama asal Palestina? Al-watanu lil agniya wal watoniyatu lil fuqara. Saya ulangi. Al-watanu lil agniya wal watoniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, sedangkan cinta tanah air itu untuk rakyat yang melarat. Saya ulangi, ini dalam banget ini Pak, dalam banget. Al-watanu lil agniya wal watoniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, sedangkan cinta tanah air itu untuk rakyat yang melarat. Bayangkan Pak, saudara-saudara kita yang di Jambi itu disita semua kebun-kebun mereka tanpa ganti rugi, sedangkan perusahaan-perusahaan mendapatkan hak guna usaha terhadap jutaan hektar lahan di Indonesia Raya tercinta. Yang punya tanah air ini cuma konglomerat, Bapak Ibu. Rakyat ini disuruhnya cinta tanah air top. Nah kalau begitu kejadiannya, rakyat melawan. Ini mudah-mudahan ini Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka jadikan ini bahan introspeksi diri. Jangan abaikan rakyat. Inilah yang akan terjadi nantinya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, nggak apa-apa ini, ngobrol sambil ngobrol lah. Saya itu kan ditawarin ngurus MBG, ditawarin sebagai yayasan. Satu yayasan itu membawahi 10 dapur. Ketika saya membawahi MBG ditawarkan itu, bagaimana hitungannya? 15.000 per porsi. 15.000 per porsi. 10.000 untuk makan. Jadi makanan, Pak. 10.000 untuk jadi makanan. 3.000-nya operasional dapur. Nah, yayasan itu mempertanggungjawabkan 2.000 rupiah. Tapi 2.000 rupiah itu dipotong lagi 1.500. Untuk kemana? Ini, ina, itu yang di atas. Yang di atas apa? Kata saya, cecek, apa kecoa, apa monyet, gitu loh. Saya bingung Pak. Akhirnya saya putuskan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, kami mengundurkan diri dari tender makan bergizi gratis. Oh itu ternyata Pak. Bayangkan Bapak Ibu, nanti kan ada 53 juta siswa Pak, di Indonesia ini. Itu nanti akan 53 juta porsi per hari. Bayangkan kalau disisihkan 1.000 aja itu Bapak Ibu, 53 miliar per hari Pak. Oh itu gunanya ternyata Bapak Ibu proyek ini Pak. Saya sangat prihatin sekali. Nanti anggaran MBG itu kalau kata Pak Menteri Zulkifli Hasan per tahun itu 400 triliun. 400 triliun itu nolnya berapa sih Bu? Diketik di kalkulator, error kalkulator Pak. 400 triliun Pak. Saya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka, program MBG ganti saja dengan program sekolah gratis bebas biaya. Setuju nggak kira-kira? Itu konkret Pak. Karena mengapa? 15.000 per siswa selama 20 hari 300.000. Kirim ke sekolah-sekolah 300.000 itu untuk menggratiskan pendidikan. Bisa untuk kuliah gratis. Hari ini kata BPS, ini BPS Pak yang ngomong, bukan saya. Orang tua yang miskin relatif lebih menyebabkan warisan kemiskinan buat anak-anaknya. Tak ulangi, orang tua yang miskin akan mewariskan kemiskinan untuk anak-anaknya. Itu BPS itu. Hasil survei BPS itu. Kalau orang tuanya melarat, anaknya bakal melarat juga. Karena apa? Orang miskin gak bisa tegak sekarang Bapak Ibu. Yang bisa masuk kuliah di fakultas kedokteran hanya orang kaya. Ya Pak ya? Secalak-calak orang miskin Pak, pinter, gak bisa masuk fakultas kedokteran. Gak punya hepeng.
Laisal fulus la'ihnil mangfus. Nggak ada, nggak bisa Bapak Ibu. Mohon maaf, masuk Bintara saja Pak, bukan Bintara 2, Bintara ya. 500 juta nggak ada, nggak jadi. Akhirnya orang tua yang miskin akan terus mewariskan kemiskinan kepada anak cucunya. Ini keadaan kita hari ini. Karena sistem yang membuat kita jadi begini, sistem aturan yang membuat kita jadi begini. Makanya penting bagaimana pendidikan itu gratis. Atau begini Bapak Ibu, 400 triliun. Jumlah provinsi di Indonesia ini berapa sih? 38 kalau nggak salah ya Pak. Udah nambahkan 4 di Papua ya. Katakanlah 40. Satu provinsi dapat 10 triliun aja. Bapak Ibu, buat pembangunan infrastruktur. Kalau 400 triliun itu dibagi ke gubernur, wali kota, 10 triliun per tahun, mulus jalan seprovinsi Lampung ini. Kalau dibagikan untuk infrastruktur. Nah ini penting sekali. Nama program-program itu pro rakyat. Pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, dikit lagi. Halo? Belum 1 jam, ini dikit lagi ya. Selanjutnya begini. Idat tukhidal fai'u duwalan wal amanatu magnaman. Apabila pajak sudah dijadikan seperti kekayaan pribadi dan jabatan dijadikan alasan untuk mengumpulkan kekayaan, itu zaman bakal rusak. Kita ini wajib bayar pajak. Yang salah bukan bayar pajaknya Bapak Ibu, tapi yang salah itu apa kata Nabi? Idat tukhidal fai'u duwalan. Ketika pajak dianggap oleh pejabat sebagai kekayaan pribadi mereka, makanya bancakan kan? Kita memang bayar pajak, tapi pajak jadi bancakan. Kita prihatin sekali. Udah rahasia umum lah Bapak Ibu. Sudah rahasia umum. Dan kedua, yang berikutnya nih, terakhir. Nabi bersabda, idza saraqa fihi musyarif tarakuhu. Apabila yang maling itu orang terhormat, tumpul hukum ini Pak. Ini sabda Nabi loh Pak. Tarakuhu, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu al-amaihil had. Tapi kalau yang maling itu orang kere, woi tegas banget hukum, tajam banget. Zaman sekarang lebih baik korupsi daripada maling ayam. Ingat gak sih di Musola Tawakal dulu ada percobaan maling motor, nggak jadi, ketangkep, woi babak belur di situ. Ada saya sama Pak Muha itu ya Pak. Saya sama Pak Muha itu ngomong apa? Oi jangan, oi udah, oi. Langsung nelponin polisi kita Bapak Ibu. Pak cepat bawa nih, remek nih orang. Karena kita nurani kita nggak nyampe. Saya nggak punya nurani loh Pak, ngebukin maling motor itu. Apalagi percobaan, nggak punya saya keberanian untuk itu. Karena ngapa? Ya bukan berarti tindakannya itu nggak benar, bukan tindakannya itu benar, bukan ya. Tetap salah maling itu. Cuman kadang-kadang tadi kalau yang maling itu orang terhormat, dapat abolisi sama amnesti zaman sekarang ini. Tapi kalau orang lemah Pak, aduh kejam banget tuh hukum ya. Nah ini kalau ini nggak segera diperbaiki, ya kapan kita bisa menjadi negara besar? Kapan kita bisa menjadi negara maju? Kita harus menjadi negara yang kuat Bapak Ibu. Dan kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Terakhir kesimpulannya, tapi apa yang saya sampaikan ini bukan dalam bentuk mendelegitimasi pemerintah, tapi ini nasihat. Karena ceramah ini saya rekam Pak, saya kirim ini. Bahkan ceramah ini begitu sudah diupload, tapi diedit dulu ya. Begitu sudah diupload langsung dikirim ke jaringan Kominfo agar ada masukan. Ya terserah mau nonton apa enggak, terserah. Yang penting ada masukan untuk kita semua. Dan saya ingin ingatkan tidak hanya untuk penguasa kita semua. Terakhir ini satu hadis, biar saya ini nggak dikatakan sok suci amat Parman itu. Dia aja belum tentu benar. Begini Pak, ada hadisnya. Di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan 4 kalimat. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua penguasa yang tidak adil dengan kekuasaannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja.
Tapi Pak Kohar halan nunjuk muka jeme. Jokowi Fir'aun, jangan. Prabowo Fir'aun, jangan, nggak boleh nunjuk muka orang itu. Itu kan nasihat buat kita. Yang kedua, kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi. Saya ulangi dari awal. Kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, ustadz, guru, kiai, ulama, profesor, guru yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Tapi jangan nunjuk muka saya Parman iblis tuh. Jangan, guys. Kan bukan buat nunjuk muka orang, Pak. Jadi saya ini nggak hanya ngomongin ke sana, ke saya juga. Karena problem penceramah itu ngomong licin. Lu lancar betul kalau ceramah, ngamal yang susah. Penyakit penceramah itu Bapak Ibu. Penyakit penceramah itu kalau ceramah seneng, tapi kalau ngedengerin ceramah agak males. Beda urusannya soalnya, Pak. Oke, yang ketiga, kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Dan semua orang kaya yang pelit, yang bakhil, yang tukang pamer, yang hartanya nggak manfaat, maka dia dengan korun sama saja. Tapi nggak usah nunjuk orang kaya, korun semua nih di Bintara 2. Jangan, guys. Itu namanya menghina, itu nggak boleh mentakdir. Nah, yang keempat, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan semua orang fakir, semua orang miskin yang nggak sabar dengan fakir miskinnya, sholat enggak, ke masjid enggak pernah, wa huwa wal qalbu sawa, maka dia dengan anjing sama saja. Wih, nggak enak banget ini, Pak. Tapi awas kalau ketemu orang miskin yang nggak sholat. Kamu miskin nggak sholat ya, anjing kamu ya. Dibacok orang kita, selesai, kelar hidup loh. Bukan buat nunjuk muka orang, bukan. Artinya penguasa, ulama, orang kaya, orang miskin sama. Ketika memang tidak pada komitmen yang sesungguhnya, keimanan dan ketakwaan sesungguhnya, dia akan mendapatkan kehinaan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sekarang kita berdoa liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebijaksanaan. Ikatkanlah kami beserta seluruh anak keturunan kami sebagai orang yang solih dan solihah. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul di sini, berkumpul pada peringatan Maulid Nabi ini,
berkumpul yang dirahmati, penuh cinta kasih dan kedamaian. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan berpisahnya kami setelah kegiatan ini menjadi perpisahan yang terpelihara, dari kedengkian, kebencian dan permusuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.